Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berdoa bersama, semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita semuanya, baik qiyam dan siam kita di Ramadan kali ini. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya di jalan yang lurus, jalan yang benar, dengan dasar Al-Quran dan dengan dasar sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita kelak menjadi pengikut beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara fil hadis lisaimin farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan tatkala dia berbuka karena telah menahan imsak dari akal wa syarab dan syahwat selama dari tulil fajr hingga terbenamnya matahari. Kemudian kita bahagia karena iftar, bisa membatalkan, bisa makan dan minum kembali. Yang kedua adalah kebahagiaan saat bertemu dengan Roh. Karena ahli siam saat berdoa, maka doanya insya Allah mustajabah. Terlebih lagi tatkala qabailul iftar, yaitu sebelum berbuka puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang bahwasanya barang siapa di antara umatnya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, beribadah dengan khalisan lillahi azza wa jal, dan juga ihtisab, penuh harap, khudu, tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan akan kebaikan puasa, faidah daripada puasa, yaitu balasan dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya pada bulan Ramadan Allah akan membuka pintu-pintu surga dan menutup abwabun niran, pintu-pintu neraka. Karena para setan dibelenggu, maka di sini adalah waktu terbaik seorang hamba untuk meningkatkan atau mengupgrade kembali ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebaik-baik waktu yang Allah berikan kepada hambanya, yang mana tidak semua hambanya dapat menjumpai bulan Ramadan. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala hadis
as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza kaba'ir. Jadi seorang hamba tatkala pada dirinya dapat menjaga salat al-fardhah atau salat al-fardu 5 waktu, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa antara Jumat dengan Jumat setelahnya, Ramadan dengan Ramadan setelahnya, dengan syarat penuh keimanan, totalitas, khudu', tunduk, merasa takut hanya kepada Allah, hanya mengharap ridha semata dari Allah SWT. Karena tidak ada amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala jikalau dalam hatinya masih ada dekat syirik, yaitu titik kesyirikan. Selain daripada itu, amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Beberapa doa yang bisa kita amalkan selama bulan Ramadan antara lain. Yang pertama, doa agar kita dan orang tua kita dibebaskan dari api neraka. Allahumma aqtik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Ya Allah, bebaskanlah kami, ayah ibu kami dari siksa api neraka. Doa ini merupakan bukti bakti dan kasih sayang kita kepada orang tua, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan dari api neraka. Yang kedua adalah doa agar dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Allahumma balighni Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Doa ini dipanjatkan agar Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam yang dimana di situ adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Doa yang dibaca selanjutnya adalah doa ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar amal ibadah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah sebagai bentuk kerendahan hati dan permohonan ampun agar amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini sangat baik dibaca agar seluruh amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar doa lebih lengkapnya lagi, maka doa selanjutnya adalah doa agar Ramadan tahun ini menjadi saksi kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma ja'al Ramadana syahidan lana la syahidan alaina. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai saksi kebaikan kami, dan jangan Engkau jadikan ia sebagai saksi keburukan atas kami. Doa ini mengandung harapan agar seluruh amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Semoga kita dapat mengamalkan doa-doa ini dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.